Gita dari SMP PGRI Tugu 207. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor dengan pengajar praktik Bapak Dudu Kurniadi dan fasilitator Bapak Odik Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Indonesia tidak lepas dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang bernama asli Raden Mas Surwadi Suningrat yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Baginya pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang merdeka dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional di bidang pendidikan. Azas-azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, azas kodrat alam. Azas ini mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Yang kedua, azas kemerdekaan. Azas ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ketiga, azas kebudayaan. Azas ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. 4. Azas kebangsaan. Azas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Dan yang kelima, azas kemanusiaan. Azas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ada 5 azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hal-hal positif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau yang disebut dengan student center. Keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik diberi kesempatan dalam belajar atau merdeka belajar. Guru diibaratkan seperti petani. Pembelajaran merupakan aktivitas bermain dan guru bertugas menjadi fasilitator, penuntun, dan pengarah peserta didik. Mendidik peserta didik diibaratkan seperti menanam pohon. Peserta didik diumpamakan sebagai bibit pohon yang memiliki karakteristik masing-masing. Sebagai contoh di sini, saya ambil contoh bibit tomat. Bibit tomat tidak akan mungkin menjadi pohon-pohon yang lain, tetapi akan menjadi tomat itu sendiri. Tidak bisa dipaksakan menjadi pohon yang lain. Artinya, peserta didik pun seperti itu, memiliki karakteristik yang sendiri masing-masing sehingga tidak bisa dipaksakan menjadi orang lain. Yang perlu kita lakukan sebagai pendidik adalah menyiapkan lahan, menggali, menyemai, menyiram, dan merawat. Menyiapkan lahan di sini artinya menyediakan tempat, lingkungan, dan sumber daya manusia yang baik untuk peserta didik. Menggali artinya mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Menyemai, menyiram, dan merawat memiliki arti terus-menerus melakukan pembelajaran dengan penuh keikhlasan, serta membimbing peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Jadi jelas di sini diumpamakan mendidik itu sebagai menanam, ya. Jadi menyiapkan segala sesuatunya. Merdeka belajar di sini akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berakhlak mulia, mengerti nilai spiritualitas, punya rasa cinta terhadap agama, manusia, dan cinta kepada alam. Profil Pancasila dalam mengembangkan merdeka belajar meliputi 6, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global, sehingga akan tercipta dan terkembang profil pelajar Pancasila.